Bayangin kalau kamu pulang ke rumah, terus rumahnya tuh setiap sudutnya didesain oleh arsitek ternama. Jadi berasanya tuh bukan seperti hunian yang standar, tapi sebuah karya masterpiece. Hai para investor, ketemu lagi sama saya Vina Saputra, your trusted property agent. Hari ini aku mau review satu rumah di kawasan BSD, tepatnya di kawasan Greenwich, yang lokasinya itu strategis banget karena deket banget dengan area Gading Serpong dan juga deket menuju ke arah BSD. Jadi dia di tengah-tengah, berada di perbatasan. Yang pasti kalau mau nyari makan juga gampang banget karena ini ada akses ke area Gading Serpong yang memang merupakan pusat kuliner dan lagi hype banget, banyak banget yang buka makanan-makanan baru ya. Tapi lingkungannya yang pasti di sini tuh semuanya tuh udah ijo-ijo, asri banget, dan yang pasti sudah ada 3 clubhouse di kawasan Greenwich ini. Nah, 3 clubhouse pastinya bikin kalian lebih nyaman karena ada yang tersedia memang untuk anak kecil, remaja sampai dengan orang tua. Jadi tinggal dipilih aja mau berada di clubhouse yang mana. Nah, untuk rumahnya sendiri ini udah ada di belakang aku. Ini desainnya unik ya karena ini merupakan masterpiece. Kalau kalian nyari rumah yang beda, lebih suka sama karya seni dan sesuatu yang mungkin lebih manjain mata, sesuatu yang kalian bisa appreciate sebagai luxury styles. Nah, ini cocok buat kamu. Karena memang dalamnya dan bagian depannya ini udah direnovasi total. Kau bayangin ini awalnya tuh luas tanahnya tuh memang 180, 10 kali 18, tapi bangunannya itu 250-an tapi udah dirombak semua jadi 370 meter persegi. Nah, kalian bisa lihat juga ya karena di bagian depannya ini kan kalau kanan kiri itu ada bolong-bolong. Nah, kalau di bagian depan fasad rumah ini itu semua udah full bangunan dimajuin ke depan sama pemiliknya. Dan yang pasti di area garasinya juga ini udah diubah ya teman-teman, jadi udah bukan garasi tapi merupakan area servis yang nanti akan aku tunjukin di bagian dalam. Bisa kalian rubah ataupun tergantung kalian kebutuhannya seperti apa. Yang pasti juga ini udah ada area carport 2 mobil, jadi kalian bisa taruh 2 mobil luxury kalian. Dan juga di bagian depannya ini ROI-nya jalan itu besar banget. So buat kalian yang mungkin suka hosting, ada acara, ada tamu, ini areanya tuh nyaman banget karena bisa banget kalau kalian parkir mobil tetap aman ya untuk lewatnya. Kemudian di bagian depannya ini tuh udah cakep ya teman-teman. Nih, aku kasih lihat nih, dia landscape-nya tuh udah ada seperti ini tamannya. Udah ada satu pohon seperti ini, pohon bonsai yang menurut aku tuh simple tapi punya karakter. Terus ini lantai-lantainya, tangganya juga udah dibesarin. Jadi harusnya tuh memang beda dari fasadnya tuh memang ada sedikit perbedaan ya teman-teman. So buat kalian yang nyari rumah tuh yang beda dari yang lain, walaupun memang tampak depannya mirip-mirip, tapi dalamnya beda dan orang tuh pasti nggak kepikiran ternyata dalamnya tuh beda. Nah, sekarang temenin aku, kita langsung masuk ke dalam rumahnya. Yuk! Nah, ini adalah pintu masuknya ya teman-teman. Jadi pintunya itu tidak menghadap depan-depan, dia menghadap samping dan di sini sudah ada area taruh rak sepatu. Plus ini jendelanya sudah diperbesar dari yang standar developer. Jadi pencahayaan lebih bagus di area tangga, pastinya lebih banyak cahaya masuk. Kemudian ini rumah orientasinya selatan, jadi pastinya adem nggak panas ya. Dan pintu masuknya juga udah double door, udah pakai ini. Tuh, smart door lock-nya udah berubah, udah bisa pakai Face ID, sidik jari dan kartu. Dan begitu masuk, ini benar-benar berasa banget ya desainnya, beda banget. Tetap ada sky balcony di sini. Begitu masuk tuh udah ada area sky balcony. Ini bisa buat teras, buat ngobrol, buat tamu. Dan ini horden semua yang ada di rumah ini sudah pakai yang blackout. Jadi kalau ditutup, kalau kalian nonton itu udah benar-benar gelap ya. Jadi nyaman banget untuk mata. Yang pasti ini floornya, lantainya udah diganti SPC semua. Kalian bisa lihat ya ini ya, SPC semua yang bikin nuansa rumah ini tuh homey. Dan rumah ini tuh didesain oleh arsitek ternama dari Studio Air Putih, Hadi Prana.
yang pasti bukan main-main ya, itu arsitek udah melanglang buana di Indonesia, namanya udah tersiar kedengeran kemana-mana. Dan ini adalah salah satu karya masterpiece-nya kalau menurut aku. Nah rumahnya tone warnanya putih, krem, yang bikin apa ya, luxury-nya tuh berasa banget. Begitu masuk juga ini di samping pintu ada tangga, ini posisi tangganya sama seperti rumah developer sebelumnya. Tapi ada yang dirubah karena pijakannya itu udah dipakein kayu dan ini railingnya udah diganti kaca semua, jadi lebih estetik pastinya. Nah untuk ruang tamu ini juga nyaman banget, furniture semua udah dapet. Memang seperti what you see is what you get, dan jangan khawatir teman-teman kalau misalkan ada defek-defek sedikit itu nanti pasti dibenerin sama ownernya. Nah sebelah sana ini ada satu powder room kamuflase, jadi memang semua dindingnya ini udah dibikin kamuflase ya teman-teman, jadi memang nggak kelihatan. Nah ini ada powder room, ini bisa buat tamu nih teman-teman, tuh tamu. Jadi udah ada area toilet yang deket banget ke area living room, jadi tamu kalian juga kalau mau ke toilet, mau nyari toilet juga praktis, nggak perlu muter-muter rumah, udah ada di sana. Nah ini TV udah besar banget, ini berapa inch ya. Nah buat yang tahu berapa inch, detail-detailnya langsung kontak aku, nanti aku kasih infonya. Dan untuk ceiling sendiri, ini floor to ceiling itu 4 meter dan pastinya tinggi nih teman-teman. AC-nya aja udah dipasangin AC kaset nih di bagian atasnya. Jadi area living room kalian, main area kalian tuh pasti dingin. Nah karena ini sudah dirombak semua, memang beda dari yang rumah standar. Ini mungkin kalian bisa lihat ya, di sini ada dapur bersih dan dapur kotor jadi sekaligus. Tapi kalau memang kalian butuh untuk dipisahin dapurnya, mau ada dapur kotor tersendiri, nah makanya nonton sampai habis. Nah ini dapurnya simple dengan detail lightingnya. Bagian atas rak bisa kalian taruh pajangan, mungkin koleksi minuman kalian. Terus di sini ada kayak stool bar gitu ya. Jadi lebih apa ya, kalau makan di sini tuh lebih intimate pastinya. Terus tetap ada area meja makan yang besar, bisa buat hosting ataupun makan keluarga di sini. Nah, di sini yang beda adalah high ceilingnya nih teman-teman. Tuh, kalian lihat. High ceiling di Keylus Greenwich. Menurut kalian ini tuh gimana? Karena rumah standarnya memang tidak ada high ceiling, tapi ini unik banget dan memang benar-benar dipikirin dari desainnya. Ini nuansa hitam putih monokrom, terus di bagian atasnya kalian lihat ya, itu semua pakai tempered glass, tapi terasa sejuk, nggak panas. Kenapa? Karena di samping tempered glassnya itu ada rooster teman-teman. Jadi unik banget, pinter banget dibikinnya, tetap ada sirkulasi udara yang dari atas ini. Terus ditambahin sama lampu-lampu chandelier yang udah cakepnya seperti itu. Wah sih aku udah nggak bisa ini lagi sih, speechless aku ya. Ini benar-benar desain yang benar-benar karya arsitek. Dan kalau semakin siang, ini mungkin pagi dia punya cahaya tuh di sini. Nah nanti tuh cahayanya ini mengikuti matahari. Jadi kalau berada di area sini tuh setiap mungkin pagi, siang, sore beda nih pencahayaannya. Jadi lebih estetiknya dapet, terus pencahayaannya tuh lebih menarik ya, karena ini shading-shadingnya tuh udah cocok banget sama dia punya atap yang dibikin seperti itu. Kemudian ini lambung ke area kitchen. Kitchennya simple aja, nggak banyak ini, tapi udah ada kompor induksi di sini, lengkap, ada cooker hoodnya juga, sink juga sudah ada, dan ini adalah area service. Ya, jadi area servisnya di mana, Ci? Ada nih di sini. Dia tersembunyi juga, dan kalau kalian mungkin mau keluar negeri, let's say mau keluar kota agak lama, kalian pengen punya privacy, nggak ada yang masuk rumah kalian, main area kalian, ini tinggal dikunci aja. Nah sekarang kita mau langsung masuk ke sini apa ke sana ya? Wah kayaknya masih enakan ke sana tuh. Area service nanti dulu ya teman-teman. Nah jadi dari sini nih area dining kitchen, sampingnya ini sudah ada satu kamar tidur. Jadi buat teman-teman yang punya orang tua ataupun yang tinggal bareng sama saudara, nah kamar ini bisa jadi kamar tamu kalian. Dan ini tuh aslinya kan taman dulu ya. Dulu ini tuh taman, tapi udah dirombak total jadi high ceiling area dining yang super cantik seperti ini. Terus di sini tetap dapat kacanya.
Jadi di sini memang nggak ditutup supaya apa ya? Aku nangkep sih, supaya tetap dapat pencahayaan dan cahaya alami di dalam kamarnya. Menarik ya. Terus di sini pintu masuknya ini kamarnya juga simple ya teman-teman. Tuh. Ini udah ada tempat tidur, udah ada TV, udah ada lemari, dan udah ada ensuite bathroom pastinya di bagian dalam sini. Jadi benar-benar kalian beli rumah terus bisa langsung huni, tinggal bawa baju aja, nggak perlu repot-repot ya teman-teman. Karena ini benar-benar save your time banget. Buat kalian yang sibuk mungkin lebih prefer rumah langsung huni, tapi pengennya yang beda nih, yang anti mainstream. Ini sih oke banget menurut aku. Nah, lanjut kita ke area servis, kita ke sana. Nah, ini bagian servisnya ya teman-teman. Jadi begitu kalian buka pintu, di sana ada satu kamar tidur ART cukup besar dengan kamar mandi dalam. Dan di kamar ART-nya itu mungkin bisa aktivitas untuk setrika baju karena space-nya cukup besar juga. Jadi manusiawi sekali menurut aku ya. Terus di sini ada tangga menuju ke bawah yang udah ada wallpapernya, dinding-dindingnya nih udah cakep kayak gini. Terus kalian tahu nggak sih di bawah itu kira-kira apa ya? Karena dulunya itu garasi. Jadi di bawah ini karena ownernya muslim, jadi di bawah ini memang sengaja dibikin area mushola. Jadi ada tempat untuk ibadahnya dan di sini ada tempat untuk air wudhunya. Tuh udah dipakein kaca juga, nyaman banget. Tapi kalau kalian mau bikin dapur kotor di area sini bisa banget. Kenapa bisa? Karena nanti desainnya itu udah disediain seperti gambar yang aku tayangin di sini. Jadi ini optional buat kalian kalau kalian ngerasa kalian butuh dapur kotor, ini bisa diubah jadi dapur kotor. Tapi let's say kalau kalian udah suka nih ruangannya seperti ini, ya biarin aja seperti ini. Kalau nanti jadi dapur kotor di area sini pastinya ada jendela supaya sirkulasi udaranya tetap bagus. Dan di sana sudah ada satu pintu yang menuju ke area carport tadi. Menarik ya, memang benar-benar diubah total. Dan di sini pun udah disediain AC dong, jadi adem dan masih ada area storage di sini, storage di bawah tangga. Jadi kalau kalian butuh tempat penyimpanan, wah nggak usah khawatir karena memang sudah ada storage dan nggak cuma di sini aja, nanti di bagian atas juga masih ada lagi. Next kita lanjut ke lantai 2 yuk. Nah ini adalah bagian dari lantai 2 yang benar-benar a whole new building ya teman-teman. Jadi udah desainnya tuh memang benar-benar udah beda banget. Bahkan lightingnya itu memang dibikin kayak seperti ini tuh. Dia pakai lampu sorot dan di depan kamar ini udah dibikinin kayak art gallery. Jadi kalau kalian punya foto-foto pajangan ini bisa dipajang di sini. Dan pintu-pintu kamarnya ini dibikin kamuflase supaya apa? Supaya orang juga yang masuk mungkin mau maintenance AC, mau betulin ke atas itu nggak tahu, nggak aware kalau ini adalah ruangan. Jadi mereka masuk ke jalan aja gitu. Dan di sini areanya jadi ada kayak koridor. Nah koridornya itu sampingnya udah kayak art gallery karena perlu dengan foto-foto. Tinggal kalian pasang foto kalian kalau kalian jadi beli rumah ini. Dan di sini masih ada area second living room yang lebih intimate buat keluarga inti. Nah udah ada sofanya juga, which is desain sofanya ini bagus banget ya. Agak cloudy gitu, terus ada TV di sini, terus udah ada lampu hiasnya. Plus di sini adalah area high ceiling yang tadi di bagian bawah. Nah ini udah dipasangin tempered glass juga. Kenapa? Karena lebih aman dan safety kalau misalkan kalian punya anak kecil. Jadi kalau misalnya anaknya berdiri di sini masih aman banget karena udah ada safety railingnya seperti ini. Menarik ya. Dan ini area etik yang tadinya berada di situ, area tangganya sudah diubah jadi ini namanya floating stairs ya teman-teman. Jadi tangganya udah dirubah lebih estetik pastinya dan di sini masih ada sedikit space nih teman-teman. Bisa kalian berdayakan mau taruh mungkin kayak lemari lagi boleh. Kalau mau ditaruh piano di sini supposed to be-nya cukup ya teman-teman. Ini bisa taruh satu piano kecil di sini. Nah, sekarang kira-kira yang mana ya kamar anaknya? Ada yang di sini nih teman-teman. Jadi di sini adalah kamar anak dengan pintu kamuflase. Kita intip yuk. Nah ini adalah kamar tidur anaknya yang desainnya cantik
cantik banget nih teman-teman. Desainnya bener-bener bikin apa ya, berasa di rumah contoh developer. Jadi di bawahnya ada tempat tidurnya. Terus di bagian atas ini adalah tempat bermain untuk anak kalian. Dan ini ada perosotannya di ujung juga, menarik ya. Terus di kamar ini juga sudah ada ensuite bathroom di sebelah sana, jadi lebih nyaman buat anak kalian juga. Semua aktivitasnya bisa dilakukan di dalam ruangan ini sesuai dengan desainnya. Ini kayak kapal-kapalan ya, lucu ya. Yang pasti udah tinggal masuk aja. Terus di sini ada jendela, sengaja dibikinnya karena biasanya kalau yang anak sekitar umur masih sampai 7-8 tahun kan pasti masih dipantau sama orang tuanya ya. Jadi ini kalau misalkan si anak tidur takut, ya dia bisa dibuka nih jendelanya, tetap kelihatan mama papanya dari jendela. Tapi mengajarkan anak-anak untuk mandiri juga supaya tidurnya bisa di kamar sendiri. Wah, keren nih idenya. Yuk, next kita ke master bedroomnya. Oke, ini dia adalah master bedroomnya. Wah, beda banget ya. Ini sih lebih desainnya tuh lebih maksimal di sini, dan begitu masuk aku ketemu kaca. Hai guys, dan ini ada area sofa yang cakep banget buat santai. Terus kalian lihat detail interiornya. Wah, di sisi keren banget ya. Dan ini tadi jendela yang ngelihat ke arah kamar tidur anak guys. Oh, cakep ya. Jadi kayak lukisan ya. Kalau lihat dari sini, dan ini bisa ditutup ya guys. Jadi jangan khawatir, ini ada roll blind, tinggal ditutup aja. Terus bener-bener homey banget guys. Dan kalian lihat nih, ceilingnya, lightingnya tuh semuanya tuh udah bener-bener dipikirin. Jadi kalau menurut aku tuh ini rumah harganya tuh worth it banget, karena kalian nggak perlu repot desain, dan ini sudah desain arsitek. Nah, kalau kalian mau perhatiin lagi nih untuk lantai di kamar utamanya, ini beda dari yang di depannya. Ini HPL-nya, bukan HPL ya. Dia punya SPC itu udah pakai yang lebih bagus. Yang pasti coraknya juga berbeda, warnanya juga berbeda, dan kamarnya tuh ini besar dan luas banget, karena luasnya itu sendiri untuk kamar ini adalah sekitar 70 meter persegi guys. Dan dari sini begitu masuk ada area living room yang cantik, di sampingnya tuh ada kamar tidur. Dan kamar tidurnya ini kalian bisa lihat nih, di bagian bawahnya ini ada naik sedikit. Terus dia punya dipan nggak terlalu tinggi tapi masih tetap nyaman. Kenapa? Karena kalau buat yang punya anak kecil mau diajak tidur di tempat tidur orang tuanya lebih aman. Amit-amit kalau ngegelinding anaknya nggak benjol. Terus di sini udah dibikinin bay window juga guys, yang bener-bener beda dari rumah pada umumnya. Ini udah cakep banget, udah ada hordennya. Terus di bagian bawah bay window-nya juga sudah dibikinin laci-laci untuk penyimpanan. Wah, ini sih aku suka sih ya. Terus di sini juga udah ada tempat penyimpanan bisa buat koleksi kalian, dan sudah ada TV. Nah, di sebelah itu ada area walk-in closet, dan di sini walk-in closetnya ada 2. Dia jadi kayak nyebar kanan kiri gitu. Di sebelah sana yang langsung nyambung dengan ensuite, dan di sini yang ada meja riasnya. Jadi buat ibu-ibu yang bajunya banyak. Nah, rasanya sih ini cukup besar ya teman-teman, buat kalian simpen baju-baju, barang-barang kalian, dan di sini bisa buat skincare kalian juga tuh. Meja riasnya besar banget. Udah ada lighting, udah ada rak-raknya, dan ini juga dapat pencahayaan matahari yang alami dari luar, karena ini adalah bangunan yang ditambah. Jadi tetap dapat pencahayaan yang bagus, dan yang pasti memang estetik. Aku suka sih, dan ini lemari-lemarinya dalamnya juga udah ada lampu, memudahkan kalian untuk nyari barang. Terus next di sana kita langsung ke sebelah sini. Nah, ini adalah area walk-in closet satunya lagi. Ini bisa buat bapak-bapak atau kalau mungkin semuanya mau dipakai sama pasangannya. Di sebelah sini juga masih ada satu lemari lagi yang bisa buat khusus untuk pasangan cowoknya. Terus di sini udah dipasangin kaca dengan lightingnya. Jadi begitu kalian pakai baju, get ready, kalian bisa lihat OOTD kalian di sini. Nah, kalau yang suka ngonten, wah ini sih cocok banget ya. Langsung bisa pakai selfie mode on, outfit of the day. Terus di sini sudah ada ensuite bathroom, estetik
estetik banget karena sudah dirombak semua. Kalian bisa lihat nih, ini udah pakai kuadra slab besar dengan motifnya tuh urat-uratnya semuanya nyambung, jadi cakep banget. Terus di sini yang tadinya sinknya cuma satu nih, sekarang udah diganti jadi 2 sink seperti ini. Jadi suami istri nggak rebutan kalau mau sikat gigi, dan ini kacanya juga gede banget ya teman-teman. Jadi kalian bisa dapet wide angle kalau lagi ngaca di sini. Terus udah ada area bathtub juga, ini by Toto ya. Menariknya karena ini rumah didesain arsitek. Kalau kalian mandi di sini nih, kalian tetap bisa nonton TV di depan. Karena di sini sudah ada kaca nih guys. Jadi sengaja dibikinin kaca di area bathtub ini, jadi kalian bisa nonton TV. Tuh. Menarik ya. Jadi kelihatan ya POV-nya kalau kalian lagi mandi, lagi posisi di sini tuh TV-nya tuh di sana. Wah, keren banget. Bener-bener dipikirin. Terus lighting-nya juga semuanya senada, bikin homey dan betah. Dan di sini juga sudah ada jendela Dove. Jadi kalau siang itu nggak kelihatan, tapi kalau malam mau ditutup pakai roller blind bisa. Terus ini klosetnya udah diganti karena kemarin itu dapetnya by Kohler, tapi mungkin sedikit kecil, jadi diganti yang versi lebih nyamannya by Kohler juga. Terus dia punya shower udah pakai Hansgrohe, jadi lebih premium, plus udah ada yang shower untuk raindropnya, jadi lebih kenceng harusnya. Cakep banget nih, keren guys. Nah, ini adalah tangga yang sudah direnovasi menuju ke lantai 3 ya guys, yang tadi floating stairs. Tuh, kalau kalian naik tangga, kalian lihat sisi kanan, ini kalian bisa lihat nih ada shading dari sinar matahari. Dan di bagian atasnya ini udah dipakein tempered glass dengan itu ada motif-motifnya kayak besi gitu ya, tapi dibikin warna coklat. Nah, itu yang bikin shading di dinding itu lebih bagus. Nah, ini pencahayaannya bagus banget. Ini makin siang makin berubah. Dia nggak akan stay seperti ini. Tapi nanti makin siang dia punya pencahayaan sesuai dengan cahaya matahari. Terus di bagian lantai 3 ini, kalian bisa taruh treadmill di sana. Dengan kaca jendela juga. Karena memang pengen seperti home theater, jadi memang ini pemiliknya bikin kayak showcase gitu ya. Dia punya tempat taruh gambar-gambar untuk dia punya judul movie. Nah, ini udah kayak berasa di bioskop gak sih? Ini menarik banget dan lucu menurut aku, jarang banget ada rumah yang seperti ini. Dan di sini langsung ada satu pintu kaca yang bisa kita geser. Ini yang aslinya adalah attic. Dulunya di Keylus itu ada attic, tapi nggak sebesar gini guys. Tapi ini udah dibesarin dan dibikinin lantai mezanin. Wah, keren banget sih. Yang pasti kalau punya anak remaja sekitar usia 12 sampai 18 tahun, aku yakin banget dia suka ruangan ini. Dan di sini juga sudah ada kayak lemari pantry gitu. Bisa buat taruh barang di sini. Ada lemari di sini juga. Terus di sana sudah ada satu kamar mandi yang memang dibikin khusus untuk area lantai sini. Terus ada tangga ulir menuju ke atas. Nggak meninggalkan kesan etik karena di sini tetap dibikin segitiga sesuai dengan desain rumah yang dulunya. Tapi dimodif aja jadi nggak panas ya teman-teman. Terus ditambahin lampu-lampu, lantainya udah pakai SPC, dan di sini di bagian sebelah sini ujungnya itu udah dibikinin area outdoor buat santai. Tuh, ini keren banget sih menurut aku. Nanti deh ya kita keluar, kita akan ke sana. Tapi aku mau kasih lihat ini ruangannya tuh benar-benar bagus. Di bagian atas itu ada satu tempat tidur. Ya, bisa kalian jadikan tempat storage room juga kalau nggak kepake. Tapi menurut aku kalau kalian punya anak remaja, karena rumah ini kan total 4 kamar dengan ruangan ini ya, tapi ya multifunction. Jadi kalau memang pengen anak remajanya di sini tuh di bagian bawah ini tuh bisa dijadikan kayak studio musik atau dibikinin ring basket di sini buat main basket dia, itu masih oke banget. Karena ini udah ditambahin, pastinya ini udah dark, jadi kita di atas juga bagian bawah nggak kedengeran langkah kaki kita, gitu teman-teman.
Nah terus bagian sana juga dindingnya udah dibikin estetik. Terus yang menariknya sih di sini ada 2 AC juga sih. Jadi kalau kalian butuh lebih dingin bisa nyalain 2. Nah sana ada tempat tidur, aku nggak naik ya guys, nanti aku kasih lihat aja. Ya kurang lebih ini bisa jadi kamar tidur. Terus di sini ada tempat untuk backdrop TV. Bisa jadi buat living room dan bisa buat ruang santai juga kalau mau dibikin home theater sesuai dengan aksesoris bagian depan. Dia punya perintilan yang depan kayak gambar-gambar. Di sini kalian bisa taruh 1 layar besar buat nonton rame-rame bareng keluarga. Nah, sekarang kita ngintip ke area balkonnya. Ada apa? Yuk! Nah, ini adalah area outdoor ya, udah dipasangin sofa. Jadi buat kalian yang mungkin bapak-bapak suka nongkrong atau mencari ilham, tapi butuh ada di area outdoor, ini cocok banget. Terus di bagian belakang ini, di balik rooster ini adalah area jemuran yang memang sudah dibikin khusus sama si owner. Jadi kalau kalian jemur baju tuh nggak perlu di depan area sky balcony, sudah ada tempatnya sendiri. Dan di sini ada space yang view-nya itu kalau dari atas seperti ini nih guys, kira-kira. Oh, coba dari sini, sini, kamera maju terus. Nah kalian bisa lihat nih dari atas ini view-nya cakep banget karena dia punya ROW jalan besar dan rumah ini berada di Jalan Boulevard. Di sana yang kotak-kotak itu adalah clubhouse. Jadi deket banget sama clubhouse, ada kolam renangnya juga. Kalian tinggal jalan kaki, nyaman banget kan? Nah next, ini aku ada jelasin sedikit karena mungkin kayak buat yang nonton mungkin bingung ya. Kenapa sih di area servisnya, di jemurannya itu harus melewati ruangan etik tadi? Tapi sebenarnya ini udah dipikirin juga. Jadi di bagian sini nih, yuk kita masuk lagi yuk, pelan-pelan ya. Jadi untuk solusi kalau misalkan kalian nggak mau ada ART masuk ruangan ini untuk jemur pakaian, solusinya sudah ada guys. Jadi ini sebenarnya di bagian belakang area dinding ini masih ada space kosong yang bisa dimajuin ke sebelah sini. Jadi pintunya di sebelah sana, di sini tuh bisa dibikinin pintu. Jadi ada 2 pintu, ini dibikin dinding. Jadi ART-nya tuh nggak masuk. Jadi ini tinggal ditutup aja. Gitu. Menarik ya. Pokoknya rumah ini nanti kalau misalkan kalian minat, kalian bisa nego. Tapi kalian pasti dapetnya all brand new karena semua perintilan yang defect ini nanti akan diperbaiki sama owner dan disesuaikan dengan requestnya kalian mau seperti apa. Kalau yang nonton video aku dari awal pastinya udah tahu ya kira-kira apa yang bisa dirubah. Nah langsung komen di bawah suka nggak sama rumah ini, komen yang banyak dan langsung survei bareng aku, kontak-kontak. Harga rumahnya open price di 10,5 miliar aja. So buat kalian yang suka dengan desain dan mementingkan kualitas, kalian harus banget viewing rumah ini. Dan kalian bisa langsung hubungi nomor yang ada di description box di bawah buat appointment private showing sama aku. Appointment ya teman-teman. Kenapa? Supaya kalian bisa feel banget rumahnya. Terima kasih sudah menonton. Saya Vina Saputra. Sampai jumpa di project berikut ya. See you.